Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di pertemuan yang ke-6 ini kita bisa bertemu dan berdiskusi lagi dalam mata kuliah ilmu alam dasar dan ilmu sosial dasar dan ilmu budaya dasar. Dalam materi ini kita akan menjelaskan peranan ilmu pengetahuan dan teknologi, atau bisa disebut, atau kita bisa sering mendengar kata-kata iptek dalam kehidupan manusia. Di sini saya akan menjelaskan tentang dampak dalam kebutuhan pokok manusia. Peranan ilmu pengetahuan ini bisa ada dampak positif dan bisa dampak negatif. Dampak dalam dampak yang kita bisa disebut pangan atau makanan. Dampak yang ditimbul oleh kemajuan ilmu pengetahuan alam dan teknologi atau iptek, ada yang positif dan ada juga yang negatif. Kalau dalam pangan ini dampak yang positifnya ditemukannya bibit unggul yang dalam waktu singkat dapat diproduksi berlipat ganda. Itu ya. Berlipat ganda. Dan yang kedua, digunakannya mekanisasi pertanian untuk memungut hasil produksi sehingga hasilnya lebih besar bila dibandingkan dengan menggunakan tenaga manusia. Dampak positif yang ketiga, diterapkannya cara pemupukan yang tepat serta digunakannya bakteri yang sanggup memperkuat akar tanaman. Dengan mengambil zat dengan lebih baik sehingga hasilnya bertambah banyak. Pangan, pupuk, nah itu ya bisa kita kayak padi. Itu kan padi diolah menjadi beras. Nah, kadang orang menggunakan kayak pupuk, kayak tanaman organik. Nah, itu kan tanpa obat-obatan, tanpa zat-zat yang berbahaya, zat-zat kimia. Tuh. Dampak yang negatifnya di sini pemakaian pestisida biasanya digunakan untuk mengusir hama. Tuh. Ternyata tidak saja dapat memberantas hama tanaman, contohnya bisa sering kita pakai untuk tanaman padi, jagung, itu bukan hanya memberantas hama tanaman saja, tetapi juga dapat membunuh hewan ternak. Tuh. Dapat meracuni hasil panen dan bahkan meracuni manusia sendiri. Nah, zat-zat yang berbahaya itu, pestisida, itu kan memang mengusir, memberantas hama tanaman. Tetapi dampak negatifnya di sana juga berbahaya pada kehidupan kita. Kehidupan kita yang akan datang. Contohnya, sekarang ini ada yang penyakit yang aneh-aneh, contohnya kayak kanker, diabetes, gitu. Itu kan penyakit yang memang susah untuk disembuhkan. Itu bermula dari konsumsi makanan kita sendiri. Oleh karena itu, jadi setiap penggunaan teknologi maju selalu disertai adanya dampak negatif. Ada positif, otomatis di sana ada dampak negatif. Oleh karena itu, kesadaran dan tanggung jawab kita dituntut lebih tinggi agar efek negatif dari kemajuan ilmu pengetahuan alam dan teknologi ini dapat ditekan sampai sekecil mungkin. Jadi, kesadaran kita sendiri, kesadaran manusianya sendiri. Dalam
segi sandang atau pakaian. Dampak positifnya yang pertama, menolong manusia dalam pengadaan sandang dengan adanya mesin tekstil sehingga mempercepat proses pembuatan pakaian. Jadi kalau kita pakai tangan atau kita bukan pakai mesin, otomatis produksinya sangat lama, otomatis menghambat produksi ke manusia, maksudnya ke konsumen. Tuh. Yang kedua, telah ditemukannya serat sintesis, baik yang membuat dari pokok-pokok kayu yang diproses secara kimiawi menjadi benang atau rayon, maupun dari bahan galian seperti hasil sulingan, batu bara, dan minyak bumi yang dapat diproses menjadi serat-serat sintetis seperti polyester, polipropilin, polietilen, dan lain-lainnya. Itu dampak positifnya. Dan yang ketiga di sini, dengan kemajuan teknologi, kita tidak perlu menunggu terlalu lama hasil serat tanaman kapas, karena dengan serat sintesis, pembuatan tekstil dapat dilakukan secara besar-besaran dalam waktu yang singkat, karena kemajuan teknologi otomatis di sana ada mesin. Tuh, bisa membantu prosesnya. Yang selanjutnya dampak negatif. Dampak negatif dari pangan itu, ya, dari pakaian, dari sandang, dari pakaian itu, yang pertama, bahan-bahan yang berupa polimer sintesis yang dalam bahasa sehari-hari dinamakan plastik. Kalau menjadi sampah, tidak dapat dihancurkan oleh bakteri pembusuk. Nah, kan sekarang kan proses plastik daur ulang itu kan bisa diproses lagi. Nah, itu. Kenapa plastik itu susah untuk didaur ulang atau kalau dibakar, otomatis di sana bisa berdampak pada pencemaran udara, pencemaran lingkungan. Gitu. Jadi di sini kan kadang sekarang itu ada plastik yang memang mudah untuk didaur ulang. Sekarang. Kenapa? Karena di sana itu dijelaskan di poin yang B ini, sampah plastik kalau dibakar akan menyebabkan menipisnya lapisan ozon. Nah, namun jika tidak dibakar, dapat mencemarkan tanah sehingga mengurangi kesuburan tanah. Tuh. Kenapa plastik itu tidak dianjurkan? Sekarang kan kalau di swalayan ataupun di mal-mal itu sekarang plastiknya itu lebih tipis dan tidak seperti plastik di pasaran. Jadi kalau kayak di mal, di Matahari, plastik itu sekarang lebih mudah kalau dipakai air hangat, nah itu lebih mudah hancur sekarang itu. Nah itu karena kita itu untuk memperbaiki sistem kehidupan kita, lingkungan kita, udara yang bisa kita hidup itu agar lebih sehat lagi. Papan, yang selanjutnya yang poin yang C di sini, papan atau tempat tinggal. Kan ada sandang, pangan, dan papan. Jadi di sini dijelaskan semuanya. Dampak positifnya di sini, kalau tempat tinggal, dengan menerapkannya teknologi maju, manusia mampu membangun rumah dan gedung-gedung pencakar langit. Orang tidak lagi menggunakan tangga, tapi cukup dengan menekan tombol kayak eskalator. Kita hanya menekan tombol dalam beberapa detik saja sudah sampai di lantai yang kita tuju. Tuh. Dampak negatifnya dalam tempat tinggal ini, dengan peralatan modern, orang dengan sangat mudah membabat hutan untuk membangun rumah, gedung, dan sebagainya, atau untuk perabotan yang lain. Akibatnya, hutan menjadi gundul, dan jika hujan terjadilah banjir, longsor, pendangkalan sungai, kematian sumber air, hilangnya kesuburan tanah,
dan pada akhirnya menyengsarakan manusia sendiri. Manusia yang berbuat dampaknya pada kita sendiri. Jadi kalau kita bisa menjaga sistem lingkungan kita, kehidupan kita sehari-hari, otomatis alam itu juga akan akan berbuat baik pada kita. Kenapa ada terjadinya banjir, longsor? Karena perbuatan dari manusia sendiri. Jadi alam itu juga marah pada kita. Jadi ada timbal baliknya. Yang poin yang B, dengan diterapkannya teknologi modern, tenaga manusia banyak yang tidak terpakai sehingga banyak terjadinya pengangguran. Sebagai akibatnya dari pengangguran timbullah kejahatan di mana-mana. Nah, sekarang kayak di Jepang ada mesin, ada robot gitu yang bisa mengangkut makanan di restoran. Kita tinggal nyuruh robot itu bisa mengantarkan. Itu terkurangnya sistem tenaga manusia. Jadi di sana timbullah pengangguran. Timbullah pengangguran, otomatis di sana dari pengangguran adalah timbulnya kejahatan di mana-mana. Contohnya pencurian, penipuan. Kenapa seperti itu? Karena di sana masyarakat itu kurang tenaga kerja, pengangguran. Jadi sistem pengangguran di sini otomatis berdampak pada kejahatan. Selanjutnya yang kedua, dampak terhadap pendayagunaan sumber daya alam. Nah, di sini dampak positif dalam bidang pertanian. Keberhasilan bidang pertanian sangat tergantung pada keadaan lahan pertanian, seperti keunggulan bibit, pupuk, air, cara pengelolaan tanah, cara perawatan tanah tanaman, dan cara pemasaran hasil pertanian. Yang kedua, dalam bidang industri. Dalam bidang industri ini salah satu contoh industri pengelolaan minyak kelapa sawit. Pengelolaan teknologi yang maju untuk pengelolaan minyak kelapa sawit, temperatur dan tekanannya dapat meningkatkan hasil yang lebih tinggi dibanding dengan cara tradisional. Jadi kalau menggunakan cara tradisional mungkin sedikit lama prosesnya. Dampak positifnya di sini kalau menggunakan teknologi yang ada saat ini mungkin lebih cepat prosesnya. Dampak terhadap sumber daya alam, ya. Dampak terhadap sumber daya alam di sini yang pertama minyak bumi, yang kedua batu bara, yang ketiga air, dan yang keempat hutan, hewan, dan ternak, dan yang kelima tanah. Kenapa berdampak seperti itu? Minyak bumi. Minyak bumi merupakan sumber daya alam yang paling utama dalam memenuhi kebutuhan energi dunia. Semua mesin kendaraan seperti mobil, truk, kereta api, kapal laut, kapal terbang, mesin di pabrik, semuanya menggunakan minyak bumi sebagai bahan bakarnya. Nah, di sini, namun kita juga harus tahu, kita harus sadar bahwa minyak bumi merupakan sumber daya alam yang tak dapat diperbaharui. Minyak bumi berasal dari fosil yang terbentuk secara alami dalam proses jutaan tahun lamanya. Ya. Nah, proses berapa tahun lamanya. Jadi, hasil pembakaran minyak bumi itu berupa gas-gas oksida, antara lain karbon dioksida dan karbon monoksida. Karbon dioksida di sini berguna untuk fotosintesis, membentuk zat gula atau pati pada daun hijau dengan bantuan sinar matahari. Sedangkan zat karbon monoksida di sini sangat beracun. Nah, gas karbon monoksida ini dapat
meracuni sel-sel darah merah sehingga tidak dapat berfungsi lagi sebagai pengangkut oksigen dalam jaringan tubuh manusia. Itu ya dampaknya kepada kita, pada kehidupan kita. Nah, yang kedua batu bara. Nah, batu bara di sini penambangan batu bara juga dapat membahayakan manusia karena gas oksigen dalam tambang itu sangat terbatas. Sebaliknya, gas-gas bumi yang menyaksikan nafas justru berlimpah. Tuh. Nah, yang selanjutnya di sini air. Nah, air itu adalah sumber kebutuhan kita. Kita memang butuh air. Jadi air itu memang sumber penghidupan manusia. Kita kalau nggak makan mungkin bisa bertahan. Tapi kalau kita tidak minum air, otomatis kita kekurangan apa itu namanya? Kekurangan zat, ya. Atau kekurangan bisa dehidrasi. Tuh. Air merupakan sumber daya alam yang dapat diperbarui. Artinya setelah dipakai dapat diperbarui kembali. Nah, tuh. Itu namun pembersihan itu tidak selalu dapat sempurna sehingga lambat laun air bersih ini semakin lama semakin menurun jumlah dan kualitasnya. Yang keempat di sini hutan, hewan, dan ternak. Sumber daya alam lainnya yang dapat diperbarui adalah hutan, hewan, dan ternak, akan tetapi tetap harus memperhatikan batas toleransinya. Bila batas tersebut diterjang, semua itu tidak lagi dapat diperbarui. Yang kelima, tanah. Tanah sumber daya alam yang dapat diperbarui. Namun jika tidak hari-hari dalam pemakaiannya, tanah akan menjadi rusak. Yang selanjutnya, dampak terhadap sumber daya manusia. Nah, dampak positif dari terhadap sumber daya manusia ini, yang pertama, perkembangan ilmu pengetahuan alam dan teknologi dapat mendorong manusia untuk mendayagunakan sumber daya alam secara lebih efektif dan efisien. Jadi manusia dapat mengubah sistem transportasi dan komunikasi sehingga memudahkan manusia kegiatan berkomunikasi lebih baik. Nah, yang selanjutnya, yang kedua, perkembangan ilmu pengetahuan alam dan teknologi ini dapat menaikkan kualitas sumber daya manusia atau keterampilan dan kecerdasan manusia karena membuka kemungkinan ketersediaannya sarana prasarana penunjang kegiatan ilmiah. Contohnya, kita bisa kayak sekarang bisa sekolah lebih baik. Sumber daya manusia kita itu kalau kita sekolah lebih tinggi kayak kalian sekolah S1 otomatis sumber daya manusia akan lebih berkembang, pengetahuan kalian kita itu akan lebih maju. Tuh, dampak positifnya. Dampak negatifnya, semakin meningkatnya pengangguran karena pekerjaan yang semula dikerjakan manusia setelah ditemukannya alat teknologi modern diganti oleh mesin. Itu dampak negatifnya. Yang kedua, timbulnya pencemaran dan yang disebabkan zat radioaktif yang sangat beracun, baik pada tanah, air, dan udara. Hal ini jelas mengancam kelangsungan hidup manusia sendiri. Dan yang ketiga, karena teknologi mengamankan hidup manusia tanpa disadari, lambat laun dapat mematikan imajinasi dan perasaan serta kejiwaan manusia. Contohnya kita menggunakan gadget, HP. HP itu memang membantu kita untuk berkomunikasi, tapi ada dampak negatifnya. Contohnya kejiwaan anak-anak kalau kita seringan main game, kan sudah banyak di televisi disiarkan gangguan jiwa karena kita sering main game. Itu imajinasi kita itu terganggu.
Nah, yang kelima, dampak terhadap komunikasi dan transportasi. Komunikasi itu dampak positifnya dengan teknologi modern manusia dapat menciptakan telegram. Nah, mungkin telegram dulu sama sekarang beda kan ya. Nah, pertengahan abad ke-20 yang dapat dipakai untuk menyampaikan pesan sampai ribuan kilometer dalam waktu beberapa menit saja. Contohnya kayak telegram saat ini, kayak WA. Gitu. Yang kedua, dengan teknologi modern, manusia dapat menciptakan telepon atau diciptakan oleh Bell tahun 1876 sehingga orang dapat berkomunikasi langsung. Yang ketiga, ditemukannya pesawat radio atau ditemukan oleh Marconi pada tahun 1896 untuk mengirim dan menerima berita tanpa melalui kawat penghubung seperti telepon dan telegram. Yang keempat, ditemukannya televisi yang dapat mengirim suara dan gambar hidup pada para pemirsa dalam jarak ratusan kilometer dan objek yang disaksikan. Yang kelima, di sini ditemukannya alat komunikasi terbaru yaitu satelit yang dikombinasikan dengan radio dan televisi. Dengan alat ini orang dapat melihat wajah lawan bicara walaupun keduanya berada di belahan bumi yang berbeda. Tuh, contohnya kayak video call saat ini. Dalam jarak yang berkilometer itu kita bisa video call. Nah, contohnya kayak saat ini saya Zoom itu atau saya mengirim video itu kan kalian bisa melihat saya. Tuh. Dan dampak negatifnya di sini, jika kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dikendalikan oleh orang yang tidak bertanggung jawab, timbul kehancuran di muka bumi ini. Misalnya, dengan satelit, orang dapat mengetahui adanya pabrik senjata, reaktor atom di dalam perut bumi, cadangan bumi, uranium, dan sebagainya. Niat jahat itu menguasai semua itu dan ada timbul sehingga terjadi rebutan yang pada akhirnya menimbulkan perselisihan pendapat. Yang selanjutnya di sini transportasi. Nah, dampak positif dari transportasi ini dengan diterapkannya ilmu pengetahuan alam dan teknologi modern, orang dapat membuat sarana transportasi misalnya sepeda motor, mobil, bis, kereta api, kapal laut, pesawat terbang, dan lain-lain. Sarana transportasi ini sangat efektif dan efisien daripada pemakaian alat transportasi pada zaman dulu, misalnya kuda, kereta kuda, dan kapal layang. Kayak kita ada bis, ada sepeda motor, ada mobil, kita kan bisa transportasi dengan mudah, bisa dijangkau oleh kita, bisa kita dapatkan dengan mudah. Kita jika ada keperluan apa kita bisa dengan mudah menjumpai keluarga kita. Itu dengan adanya teknologi modern ini bisa membantu atau bisa secara efisien dan efektif bisa membantu kebutuhan hidup kita. Dampak negatifnya, timbulnya pencemaran suara, kebisingan, dan pencemaran udara. Contohnya asap knalpot. Nah, itu kan bisa menjadi pencemaran udara. Yang kedua, dengan berkembangnya teknologi, perubahan alam menjadi tidak estetis. Misalnya, asap kendaraan bermotor yang bercampur dengan debu akan membentuk oksidasi nitrogen di udara sehingga berbentuk awan kecoklatan. Yang ketiga, pencemaran suara dan pencemaran udara dapat mengganggu psikologis maupun fisiologis manusia. Yang keempat, berkurangnya lahan-lahan pertanian yang produktif karena dipakai untuk
menampung kebutuhan akan jasa transportasi seperti pembuatan terminal, bandara, landasan kapal terbang, atau parkir kendaraan. Contohnya sekarang banyak jalan tol. Nah, jalan tol itu kan salah satunya menjadi penghubung atau mempermudah atau mempercepat jarak yang kita tempuh. Nah, contohnya sekarang kayak Probolinggo, Banyuwangi kan sudah dalam proses pembuatan jalan tol. Itu otomatis di sana ada pembabatan hutan, ada lahan pertanian yang memang diperjualbelikan, memang dijual untuk penjualan untuk pembuatan jalan tol. Itu salah satu memang bisa menjadi alternatif kita untuk lebih cepat pada tujuan kita. Tapi dampak negatifnya di sana berkurangnya lahan-lahan pertanian yang bisa lahan-lahan pertanian di mana bisa berkurang, pendapatannya petani juga berkurang. Gitu. Ada dampak negatifnya dan dampak positifnya. Nah, di sini juga dampak terhadap peningkatan kesehatan. Dampak terhadap peningkatan kesehatan di sini, dampak positif dalam upaya manusia beratas penyakit menular. Yang pertama, perkembangan ilmu pengetahuan alam dan teknologi dapat meningkatkan ilmu dan fasilitas di bidang kedokteran, pelayanan baru sebagai hasil kemajuan ilmu pengetahuan alam dan teknologi. Antaranya kita bisa tahu di mana kita alat-alat yang bisa mendeteksi atau alat-alat operasi yang sudah semakin canggih. Nah, bisa pencangkupan jantung, pencucian darah, penggantian kornea mata, pemasangan alat pacu jantung, dan penggunaan alat elektronik bagi penderita penggunaan pendengaran. Kan kalau orang tuli kan bisa ada alat pendengar sekarang. Itu yang dampak positif untuk perkembangan kesehatan. Yang B, perkembangan ilmu pengetahuan alam dan teknologi dapat meningkatkan teknologi obat-obatan. Kemajuan teknologi di bidang kedokteran sejalan dengan kemajuan teknologi di bidang obat-obatan. Karena kedua hal tersebut tidak dapat dipisahkan. Yang ketiga, perkembangan ilmu pengetahuan alam dan teknologi dapat memberantas penyakit menular. Kemajuan teknologi di bidang obat-obatan memudahkan pendeteksian penyakit menular sehingga dapat dengan cepat diberantas. Nah, itu salah satunya. Kayak sekarang dampak negatifnya secara tidak langsung membantu timbulnya penyakit tertentu. Kemajuan ilmu pengetahuan alam dan teknologi tidak terlepas dari dampak negatif. Yang antara lain timbulnya berbagai penyakit yang dianggap berasal dari penyakit yang berasal dari perkembangan ilmu pengetahuan alam dan teknologi, antara lain penyakit kanker. Jadi penyakit kanker itu memang belum ditemukan obatnya. Tapi alternatifnya memang ada, kayak kemo, cuci darah, kalau gagal ginjal, gitu. Kayak sekarang virus corona. Itu kenapa? Karena ada sebagian pendapat yang mengatakan itu ulah dari manusia sendiri, atau akal-akalan dari manusia sendiri. Jadi berkembangnya teknologi bisa membuat atau mengakal-akali manusia yang kurang tahu ilmu pengetahuannya. Contohnya kayak sekarang corona. Jadi ada yang mengambil keuntungan dari masalah ini. Dan yang terakhir di sini dampak terhadap pencapaian kemakmuran, dampak positif dalam upaya pemenuhan kebutuhan manusia.
Yang pertama, perkembangan ilmu pengetahuan alam dan teknologi mendatangkan kemakmuran materi. Yang pertama, teknik modern yang terdiri atas teknik penerbangan, teknik kimia, teknik sipil, teknik nuklir, teknik listrik, dan mekanik. Nah, di sini dalam menggunakan teknik kimia, otomatis orang dapat mendirikan industri kimia dasar yang dapat menghasilkan bahan-bahan dasar yang diperlukan industri seperti asam sulfat, asam nitrat, asam klorida, asam cuka, dan lainnya. Dan penggunaan teknik nuklir. Penggunaan teknik nuklir ini orang dapat membuat reaktor nuklir yang dapat menghasilkan zat-zat radioaktif. Dan yang selanjutnya dalam penggunaan teknik mekanik. Teknik mekanik ini orang dapat membuat desain dan pembuatan bermacam-macam mesin dari instrumen yang sangat halus sampai lokomotif dan mesin-mesin yang sangat kompleks. Nah, di sini yang B, teknologi hutan, teknologi gudang, dan teknologi transportasi lainnya. Yang kedua, perkembangan ilmu pengetahuan alam dan teknologi dapat mendatangkan kemudahan hidup manusia. Oke. Di sini kemakmuran hidup. Dengan teknik modern, orang dapat mengendalikan aliran sungai dengan membuat bendungan aliran primer dan sekunder. Jadi kita bisa membuat aliran dan bendungan sungai itu agar tidak terjadi erupsi atau tidak bisa mengendalikan pengeluaran airnya, airnya itu bisa dicadangkan. Dari pengaturan air tersebut, petani mendapatkan kemudahan dalam memperoleh air. Selain untuk pertanian, bendungan dapat dimanfaatkan untuk pembangkit tenaga listrik sehingga masyarakat mendapatkan kemudahan memperoleh energi. Yang selanjutnya, yang B di sini dengan teknik modern telah dapat dibuat berbagai alat yang dapat meringankan pekerjaan manusia. Contohnya mesin, kayak di sawah membajak sawah, kalau itu kan menggunakan sapi. Nah, sekarang ada mesinnya kan. Yang C, dengan teknik modern ini dapat dibuat berbagai media pendidikan seperti slide, film strip, TV, HP, dan lainnya yang mempermudah pendidik untuk melaksanakan tugasnya. Yang D di sini, dengan teknik modern dapat dibuat bermacam-macam alat transportasi dan sarana komunikasi yang sudah dijelaskan di depan tadi kan. Dampak negatifnya yang menyulitkan pengendalian diri. Negara yang menguasai perkembangan ilmu pengetahuan alam dan teknologi ini lebih mudah memperoleh kemakmuran materi dibandingkan negara yang kurang mempunyai kemampuan dalam bidang tersebut. Akibatnya timbullah di mana disebut juga negara kaya dan negara miskin. Yang kedua, masalah yang lain timbul akibat perkembangan sains dan teknologi, antara lain masalah kesempatan kerja bagi penduduk yang semakin kurang, sedangkan angkatan kerja semakin bertambah. Masalah kesulitan pengembangan industri sehubungan dengan pertambahan angkatan kerja tersebut. Masalah penyediaan bahan-bahan dasar seperti kayu, mineral, bahan bakar, dan bahan lainnya sebagai sumber energi yang bila penggunaannya berlebihan dikhawatirkan akan merugikan generasi yang akan datang. Jadi kita harus memikirkan anak cucu kita, gimana kita itu bisa berkembang, bisa efektif dan efisien untuk di masa yang akan datang. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf bila ada salah kata atau pengucapan atau kurang jelas dengan apa yang saya sampaikan, saya mohon maaf. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih. Semoga bisa bermanfaat.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.